Apa sih itu keamanan informasi? Ya kan? Keamanan informasi adalah konsep yang sangat luas dan krusial dalam era digital saat ini. Ya, singkatnya sih, keamanan informasi ini mencakup upaya melindungi informasi dan akses, baik itu penggunaan, pengungkapan, perubahan, dan penghancuran yang tidak sah. Tujuan utamanya adalah semata-mata untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Menurut beberapa ahli, keamanan informasi itu memiliki beberapa definisi yang saling melengkapi. Salah satunya adalah dari G.G. Simmons. Ya, melihat keamanan informasi sebagai upaya untuk mencegah atau mendeteksi adanya penipuan pada sistem berbasis informasi. Nah, di sini kita masuk ke poin kedua, yaitu jenis-jenis dari serangan keamanan informasi. Di sini kita akan menjelaskan ada dua ya. Yang pertama itu ada internal, serangan secara internal, dan juga ada eksternal serangannya. Oke. Nah, untuk internal sendiri itu biasanya datang dari perusahaan itu sendiri atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam perusahaan itu sendiri. Biasanya itu ada apa aja sih? Ada kesalahan manusia atau human error, dan juga ada sabotage yang biasanya dilakukan oleh karyawan-karyawan di situ sendiri ya, atau orang-orang yang ada di dalam perusahaan lingkup tersebut gitu. Untuk yang eksternal kita punya malware, ada DDoS, dan juga ada phishing, dan yang terakhir itu ada hacker. Wah, ngapa nih tiba-tiba layar jadi begini nih? Emang enak lu gue kerjain, lu lagi bikin video, gue retas kamera lu. Jajah dulu gak sih? Dadah. Langsung aja masuk ke poinnya ya. Jadi kebijakan keamanan informasi itu memiliki tujuan yaitu melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Tapi kebijakan keamanan informasi ini mencakupi ruang lingkup yaitu berlaku untuk semua data informasi yang dikelola oleh organisasi termasuk karyawan, kontraktor, dan pihak ketiga. Jadi, kebijakan keamanan informasi ini memiliki prinsip utama, yaitu yang pertama ada 3 pilar prinsip utamanya. Yang pertama ada kerahasiaan. Informasi ini hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua ada integritas. Informasi tetap akurat dan lengkap. Yang ketiga ada ketersediaan. Ketersediaan informasi selalu tersedia saat dibutuhkan. Nah, kita masuk ke poin kedua, yaitu peraturan keamanan informasi. Jadi, peraturan keamanan informasi ini memiliki beberapa poin lagi di dalamnya. Itu ada pertama, penggunaan kata sandi atau enskripsi yang kuat. Yang kedua ada tidak boleh dibagikan dan digunakan ulang untuk beberapa akun. Yang ketiga ada pengelolaan data. Enskripsi wajib untuk data sensitif baik saat penyimpanan maupun transmisi. Terus yang terakhir ada regulasi terkait keamanan informasi. Wah, ini penting banget karena ini udah berbau-bau hukum. Hukum itu sudah ditetapkan dari awal. Jadi, kita bisa berpatok pada ini. Regulasi terkait keamanan informasi ini memiliki beberapa regulasi. Yang pertama ada GDPR atau General Data Protection Regulation. Jadi GDPR ini fokus melindungi data pribadi warga Uni Eropa. Jadi ini juga bisa dipakai di negara-negara lain maupun Asia ya. Ini hanya patokan saja gitu. Terus ada ISO atau IEC 27001. Wah, ini sangat universal. Peraturan dari regulasi ini tuh sangat universal. ISO tuh sangat universal. Standar internasional untuk manajemen keamanan informasi. Tuh, di situ aja udah tertulis standar internasional. Nah, kalau di Indonesia itu ada UU ITE
Yang pertama, terus ada peraturan pemerintah nomor berapa gitu, saya lupa, nomor 27 atau nomor berapa, intinya yang menjelaskan tentang keamanan data informasi. Nah, jadi kesimpulannya adalah memahami dan menerapkan kebijakan serta peraturan keamanan informasi adalah langkah penting untuk melindungi akses digital organisasi. Patuhi prinsip-prinsip ini untuk memastikan informasi tetap aman dan terjaga. Nah, di sini kita akan fokus dalam menyampaikan regulasi di negara kita sendiri. Jadi di negara kita sendiri juga punya regulasi tentang keamanan data informasi. Nah, terutama ada di UU ITE. UU ITE nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. UU ITE mengatur tentang informasi elektronik, transaksi elektronik, dan tanda tangan elektronik. Selain itu juga mencakup aspek keamanan informasi dan perlindungan data pribadi. Nah, lanjut lagi ke regulasi yang kedua, itu ada UU ITE nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan. Jadi, revisi dari UU ITE sebelumnya yang memperjelas beberapa pasal dan menambahkan ketentuan baru terkait kejahatan cyber dan perlindungan data pribadi. Nah, ketiga ada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PSTE. PP ini menggantikan PP nomor 82 tahun 2012 dan mengatur lebih rinci tentang penyelenggaraan sistem elektronik termasuk keamanan cyber dan perlindungan data pribadi. Lanjut lagi, itu adalah peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Permenkominfo. Jadi Permenkominfo tahun nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang mengatur mengenai mekanisme perlindungan data pribadi di Indonesia. Nah, yang kelima ada UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau PDP. Jadi UU PDP adalah undang-undang yang baru disahkan dan fokus pada perlindungan data pribadi. UU ini mencakup hak-hak subjek data, kewajiban pengendalian data, serta bagi pelanggaran. Nah, terus sanksi bagi pelanggaran. Terus ada peraturan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Jadi BSSN ini memiliki beberapa peraturan yang mengatur tentang keamanan cyber di Indonesia, termasuk peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021 tentang pedoman penanggulangan dan pemulihan insiden cyber. Nah, itu beberapa undang-undang yang ada di negara kita. Halo, selamat malam. Ya, perkenalkan nama saya Raihan Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetration testing menggunakan software ZAP ya, by Checkmarx. Jadi, apa sih sebenarnya itu penetration testing? Penetration testing adalah cara dari beberapa orang untuk mengetes apakah sebuah website itu rentan buat dibobol dan juga sampai mana keamanan website itu. Jadi, ada beberapa software untuk mengecek websitenya itu gitu loh. Jadi kerentanannya sampai mana? Itu ada beberapa software. Nah, software yang saya pakai ini ZAP. Kenapa ZAP? Karena dia sangat-sangat praktis, instan, yang terutama itu gratis ya. Nah, jadi sini saya Raihan Ramdhani. Sebenarnya saya berkelompok dengan ada teman saya namanya Khairul Anam. Itu kita mengangkat studi kasus. Website yang akan kita cek itu adalah website kampus kita. Itu website Syakat Politeknik Takumi. Jadi, nah, pokoknya kita langsung masuk aja ke topik pembahasan utamanya, yaitu mengenal software ZAP untuk melakukan penetration testing kepada website-website. Jadi, cara menggunakan ZAP ini adalah yang pertama, ini ada automated scan. Nah, kita pencet dulu. Nah, di sini ada link URL tag atau resource dari website yang akan kita cek gitu kerentanannya. Nah, di sini kita masukin aja.
Nah, ini link websitenya gitu loh. Nah, ini karena saya tadi sudah nge-copy link dari website Siakat saya. Ini sebenarnya Siakat kampus saya ini udah lama nggak kepake ya. Jadi ya udah bebas aja gitu loh. Ini nggak usah diisi, nggak ada bla-bla-blanya, langsung ke attack aja. Nah, kelihatan 100% ini prosesnya. Ini masuk ke Ajax Spider. Nah, tuh kelihatan. Nah, yang hijau-hijau ini biasanya metodenya aman. Jadi ya kerentanannya rendah lah. Jadi masih kuat lah gitu. Nggak terlalu mudah buat dibobol. Ada spider. Nah, di sini 100% berarti udah selesai ya. Ini progresnya gitu. Nah, terus ada lagi lanjut ke bawahnya. Ini merah-merah biasanya itu high, kerentanannya tinggi gitu loh. Jadi gampang banget buat dibobol. Ini output yang biasanya ada di konsol inspect web. Nah, alerts. Kita sebelum masuk ke alerts, kita masuk ke search dulu. Search ini ya udah nanti yang ada di active scan ini bisa di search di sini. Terus ini story selesai. Jadi story ini ya udah story aja. Rekapan dari website apa aja yang udah kita scan di sini. Nah, ini active scan nih. Ini masih ngejalanin progresnya. Ini banyak banget kan? Gak tahu ini sampai berapa. Banyak lah. Nah, selesai. Nah, habis dari active scan, dia masuk ke alerts. Full detail of any selected alerts will be displayed here. Jadi, kalau kita mencet yang ini, nah, kelihatan kan? Di sini tuh jadi kayak deskripsinya. Kenapa dia tuh resikonya itu medium atau rendah gitu. Apa namanya? Rendah menengah. Tuh, kenapa? Nah, ini ada 4 yang warna biru. Yang warna biru ini hanya informasi, jadi ya nggak terlalu penting sih. Ya, kalau yang warna oranye gelap ini biasanya medium. Ada lagi ini resiko medium. Ini yang kayak gini warnanya low, berarti nggak terlalu gampang buat dibobol gitu. Jadi susah lah gitu. Soalnya kerentanannya rendah. Ada lagi biasanya yang merah, itu resiko tinggi, high. Nah, kita mulai dari medium dulu. Medium ini saya cuma ngambil contoh dikit aja ya. Nih. Nah, ada gate dari masuknya gini. Medium, confidence-nya high. Nah, description ini isinya adalah alasan mengapa ini method get ini medium risikonya atau kerentanannya medium itu masuk ke deskripsi ini. Nah, terus ada other info, ini kadang masuk kadang enggak sih. Nah, yang terakhir ada solution. Solution ini adalah cara kita menanggulangi atau memitigasi dari resiko yang ada di description ini. Udah gitu aja sih sebenarnya. Kurang lebih yang lainnya juga sama seperti itu. Ini referensi aja gitu. Yang kurang lebih yang lainnya sama aja. Terima kasih yang sudah menyimak dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.